Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan meneruskan materi kita selanjutnya, masih tentang trigonometri, yaitu sekarang akan ngebahas tentang aturan sinus dan kosinus ya. Nah, kan kemarin kita udah mempelajari gimana sih cara mencari unsur-unsur dalam segitiga siku-siku gitu ya, perbandingan pada segitiga siku-siku gitu kan. Sehingga kita bisa mencari sisinya berapa gitu, sudutnya kayak gitu kan. Nah, sekarang ini buat apa ini aturan sinus dan kosinus? Nah, di sini sekarang kita akan mencari gimana sih caranya agar kita mengetahui unsur-unsur dalam segitiga sembarang ya. Jadi bahasanya bukan segitiga siku-siku lagi, tapi pada segitiga sembarang. Nah, maka dari itu untuk mencari unsur-unsur dalam segitiga sembarang kita digunakan aturan sinus dan kosinus seperti itu ya. Nah, sekarang di sini akan langsung aja diterangkan ya. Perbedaannya aja langsung deh. Emang apa sih perbedaan aturan sinus dan kosinus seperti itu ya. Nah, di sini kita tulis aja dulu, di sini ada sinus, kemudian di sini kosinus ya. Kosinus. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini perbedaannya. Nah, sekarang untuk perbedaannya itu jadi seperti ini. Untuk aturan sinus ya, untuk aturan sinus pertama kemungkinannya dulu ya, di sini untuk kemungkinan pada aturan sinus itu terjadi jika yang pertama, ini yang paling utama banget, itu terjadi jika ada segitiga sembarang. Nah, ini segitiga sembarang anggap aja gitu ya. Kemudian sisinya itu diapit oleh dua sudut. Jadi sudutnya ada dua. Nah, misalkan di sini sudutnya ada dua, ada sisi yang diapit. Nah, jadi di soalnya itu ada sudut pertama, sudut kedua, dan ada sisi yang diapit oleh kedua sudut. Nah, itu berarti menggunakannya pakai aturan sinus seperti itu ya. Jadi di sini clue-nya itu sisi diapit oleh dua sudut gitu ya. Sisi diapit oleh dua sudut. Dua sudut gitu ya. Nah, tapi kalau aturan kosinus itu sebaliknya ya. Jadi, yang pertama kejadiannya itu terjadi bila di sini ada segitiga sembarang, misalkan kayak gitu. Nah, kan kalau ini mah sisi yang diapit oleh dua sudut, alias sudutnya ada dua. Nah, kalau ini mah kebalikannya. Sudutnya ada satu. Nah, ini sudutnya ada satu, misalkan di sini. Sisinya, yang diketahui itu sisinya. Jadi, sisinya ada dua gitu ya. Jadi, si sudut diapit oleh dua sisi seperti itu ya. Jadi sisinya ada dua, sudutnya ada satu gitu ya. Alias di sini adalah sudut diapit oleh dua sisi. Jadi kebalikan dari sinus ya. Nah, gitu. Jadi itu ya, itu adalah perbedaan yang mencoloknya. Jadi kalian misalkan kalian ini pakainya aturan sinus atau kosinus ya, kayak gitu ya. Ada soal segitiga sembarang, kemudian kalian bertanya-tanya, ini pakainya sinus atau kosinus. Saya lihat aja ada di situ ya. Kalau sinus itu diapit, sisinya itu diapit oleh dua sudut. Kalau kosinus itu sudutnya yang diapit oleh dua sisi, seperti itu ya. Nah, sekarang tapi sebenarnya enggak cuma itu ya. Karena apa? Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya ya. Nah, untuk kemungkinan yang lainnya sendiri sebenarnya untuk sinus itu, di sini untuk sinus, selain diapit oleh dua sisi diapit oleh dua sudut, itu bisa juga kemungkinannya itu yang kedua. Nah, ini misalkan segitiga sembarang juga. Nah, gitu. Nah, di sini sudutnya tetap ada dua gitu. Kemudian ada satu sisi. Nah, di sini. Jadi sisinya enggak di tengah-tengah sudut, tapi di lain sisi gitu ya. Jadi kan kalau yang atas mah sisinya diapit, kalau ini mah enggak gitu ya. Yang penting sudutnya ada dua. Nah, ini juga kalau ada soal seperti ini, misalkan sudut yang ini diketahui, sudut yang ini diketahui, kemudian sisinya salah satu sisi diketahui, itu berarti menggunakan aturan sinus ya. Dan juga bisa yang ketiga itu kalau misalkan seperti ini. Kalau misalkan dua sisinya diketahui, tapi sudutnya itu enggak diapit. Nah, ini juga menggunakan aturan sinus seperti itu ya. Nah, bedakan ya sama kosinus. Kalau ini mah sisinya dua, tapi sudutnya diapit. Kalau ini mah
sisinya 2 tapi sudutnya nggak diapit, itu menggunakan sinus ya. Nah, jadi ini untuk sinus tipe-tipe segitiga yang menggunakan aturan sinus ya. Tapi kalau kosinus, nah ini ada satu lagi. Nah, ini yang pertama ya, ini ada perbedaan yang mencoloknya atas dengan atas yang ini. Nah, sekarang yang kedua itu aturan kosinus itu kalau ketiga sisinya diketahui. Nah, kalau ketiga sisinya diketahui itu menggunakan aturan kosinus gitu ya. Nah, di sini 3 sisi diketahui, berarti 3 sisi diketahui. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kalian kalau pusing, aduh ini gimana? Tinggal ngapain aja nih? Clue-nya ada di kosinus. Jadi kosinus itu sudut diapit oleh 2 sisi alias 2 sisi ya, kemudian tengah-tengahnya sudut dan tiga-tiganya sisi. Berarti selain dari ini itu menggunakan sinus seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke aturannya, ke rumusnya ya. Jadi gimana ini rumusnya? Nah, sekarang kita perbesar aja gambarnya ya. Di sini aturan sinus kita bikin segitiga yang gede. Nah, kita bikin ini misalkan segitiga sembarang seperti itu kan. Ini A, ini B, ini C misalkan seperti itu. Nah, untuk A ini kan A besar, berarti ini sudut A kan. Nah, untuk A sisi, nah berarti sisi di depan A besar, berarti ini. Nah, ini kan sisi, ini kan sudut, sisi yang ini ya berarti ini A kecil gitu. Kemudian di depan C besar, berarti ini depannya, berarti itu C kecil. Kemudian di depan B besar, berarti itu B kecil. Seperti itu kan. Nah, ini kan aturan segitiganya ya. Nah, untuk aturan sinus sendiri itu rumusnya ya. Perbandingannya itu A itu maksudnya ini sisi A. Sisi A itu sisi A per sin A itu sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Nah, gitu. Ini untuk rumusnya ya. Nah, ini untuk rumus aturan sinus seperti itu. Nah, nanti deh lebih tepatnya di contoh soal. Nah, jadi misalkan ada yang ketiga ini, misalkan yang diketahui sudut A sekian, kemudian sudut B sekian, kemudian sisi C sekian. Yang ditanyakan berapakah sisi yang lainnya seperti itu. Nanti ini menggunakan aturan sinus seperti itu ya. Kemudian sekarang apa ini? Aturan kosinus. Nah, kalau aturan kosinus aturannya bukan seperti ini. Nah, aturan kosinus itu misalkan di sini segitiga sembarang ya. Nah, ini A, ini B, ini C gitu. Berarti di sini sisi A karena depan ini di sini ya. Ini sisi B, kemudian ini sisi C kayak gitu. Nah, misalkan di sini kan aturannya sudut diapit oleh 2 sisi. Misalkan di sini ada sudut, kemudian di sini ada sisi, ada sisi. Nah, yang diketahui itu 1 2 sisinya udah ada, kemudian sudut yang diapitnya udah ada gitu. Yang ditanya berapakah misalkan sisi yang lainnya, berarti sisi yang A gitu. Nah, ini menggunakan aturan kosinus. Cara mencarinya adalah untuk rumus sisi A, nah, A kuadrat. Nah, ini A kuadrat ya. Kalau mencari sisi A, itu kalian rumusnya tinggal gini aja. Ini kan yang dicari sisi A, berarti yang belum disebutin itu B dan C. Berarti di sini B kuadrat ditambah C kuadrat gitu ya. Kemudian dikurangi 2 gitu. Ini sebutin lagi ulang, B kali C. Dikali, nah aturan kosinus, dikali cos. Nah, ini sama dengan ini. Berarti kalau carinya A kecil, berarti cosnya A besar gitu. Alias cos yang ini, sudut yang ini ya. Nah, kemudian sekarang kalau dicari B, nah sama aja aturannya. Berarti kalau B kuadrat sama dengan berarti sisi yang lainnya berapa? B kan ini yang dicari. Berarti sisi yang lainnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC, kemudian cos apa? Ya cos B gede gitu. Ya. Kemudian sekarang kalau nyari C kuadrat, nah kalau nyari C kuadrat juga sama, berarti sisi yang belum disebutin apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB gitu, dikali cos apa? Cos C, seperti itu ya.
Ini adalah aturan kosinus, ya. Nah, sekarang kita ke contoh biar lebih mengerti. Oke ya, jadi ini adalah prolognya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sih soal yang termasuk sinus dan kosinus. Pokoknya kalau sinus itu intinya sisinya itu diapit oleh dua sudut itu yang paling mencolok ya. Kemudian kalau kosinus itu justru sudutnya yang diapit oleh dua sisi gitu ya. Alias ya seperti ini aja ya. Oke, itu untuk materinya. Sekarang kita ke contoh soal biar tambah mengerti ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Di sini katanya ada segitiga sembarang ya. Diketahui sudut C-nya 60 derajat, sudut B-nya 45 derajat, kemudian sisi AC-nya udah ada 4 ya. Di sini nggak disebutin 4 cm, nggak disebutin 4 meter, nggak tahu ya. Yang ditanyain tentukan AB alias panjang AB yang ini. Oke. Nah, di sini untuk mencari panjang AB lebih baik kita namain dulu deh sisi-sisinya ya. Sisi-sisi sisi-sisi nama sisi-sisi yang lainnya gitu ya. Nah, karena kan gini ya, kalau depan A besar itu berarti di sini A kecil gitu. Depan B besar itu berarti B kecil gitu. Depan C besar itu berarti C kecil gitu. Jadi dengan kata lain AB itu berarti C kecil gitu ya. Berarti kita di sini sedang mencari C kecil berapa gitu ya. Nah, coba sekarang di sini. Nah, segitiganya seperti ini ya. Kita menggunakan aturan sinus atau kosinus nih. Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik yang diketahuinya ya. Di sini yang diketahuinya adalah sudut sisi. Nah, gitu ya, sudut 60, sudut 45 dan sisi 4 gitu. Nah, coba di sini. Ingat-ingat tadi yang telah diterangkan, kalau di sini ada dua sudut, kemudian ada sisi ya, sisinya ada sisi gitu. Ini termasuk aturan sinus atau kosinus gitu kan? Coba aturan apa? Nah, ingatnya gini aja deh. Kalau kosinus itu ya, kosinus itu adalah sudutnya diapit oleh dua sisi, alias sudutnya satu, sisinya dua, kayak gitu. Dan selain itu, sisinya tiga-tiganya sisi gitu ya. Itu makan emang udah mencolok banget kalau yang tiga-tiganya sisi mah itu pasti kosinus. Nah, tapi kalau yang sering ketukar itu, pokoknya kosinus itu adalah satu sudut dua sisi gitu. Tapi di sini mah sudutnya ada dua, ya udah berarti itu mah bukan kosinus, berarti sinus. Oh, berarti ini mah menggunakan aturan sinus seperti itu ya. Nah, berarti di sini dalam kata lain kita mencari sisi C kan. Nah, berarti di sini kan yang diketahuinya itu sudut C, sisi C yang ditanyakan. Kemudian sudut B yang diketahuinya juga sisi B. Ya udah berarti menggunakan aturan sinus. Berarti ini aja yang kita pakai. Nah, yang ini ya. Karena ini sebenarnya ini tiganya nggak harus dipakai semua gitu, tergantung yang diketahui di soal gitu ya. Kalau diketahuinya A dengan C ya udah A dengan C pakainya. Kalau yang diketahuinya B dengan C berarti B dengan C gitu ya. Nah, di sini yang diketahuinya itu B dengan C gitu. Sudut B dan sudut C ya udah berarti yang diketahuinya yang dikerjainya B dengan C aja. Berarti di sini rumusnya B per sin B sama dengan sisi C per sin C seperti itu ya. Ya udah kita selesaikan di sini. Oke, sekarang kita di sini berarti B, sisi B berapa di sini? Sisi B udah ada ya, berarti berapa? Nah, ini sisi B 4. 4 per sin B. Sin B-nya berapa ini? Sin B-nya berapa? Derajat 45. Seperti itu. Sama dengan C. C-nya ya udah C aja yang kita cari per sin C-nya berapa derajat? 60. Seperti itu. Udah gini mah kali silang untuk mencari C-nya ya. Berarti di sini C dikali sin 45 sama dengan 4 dikali sin 60. Seperti itu kan. Berarti untuk mencari C, 4 dikali sin 60 dibagi, nah ini pindahin jadi dibagikan sin 45. Oke. Nah, berarti kalau udah gini, ganti ininya apanya nilainya sin 60 berapa, sin 45 berapa, berarti 4 dikali sin 60 berapa, setengah akar 3 dibagi sin 45 berapa, setengah akar 2. Nah, kayak gitu kan. Nah, berarti ini kita selesaikan. Ini sebenarnya ini udah setengah-setengah, nih coret aja bisa ya. Jadi 4 akar 3 per akar 2, 4 akar 3 per akar 2.
Nah, tapi nggak boleh ada akar di bawah, kita rasionalkan. Ini untuk merasionalkan ini tinggal kali aja akar yang di bawah. Yang di bawah itu berarti akar 2. Berarti semuanya alias atas bawah dikali akar 2. Ini kali akar 2, yang bawah juga kali akar 2. Seperti itu kan. Berarti 4 tetap kan. Nah, yang luar akar kali luar akar, yang dalam akar kali dalam akar. Ini kan ada 1 di luarnya, berarti 4 kali 1, 4. Dalam akar kali dalam akar, 3 kali 2, 6. Tapi dalam akar, berarti akar 6. Per akar 2 kali akar 2, 2 gitu. Jadi ini coret-coret karena luar akar ya. Berarti 2 akar 6 gitu ya. Jadi C-nya alias AB itu adalah 2 akar 6. Seperti itu. Gampang kan? Jadi kalian harus ingat ya, menggunakan aturan sinus atau kosinusnya seperti itu ya. Sebenarnya kalau udah dimasukin ke rumus mah gampang gitu ya. Itu untuk nomor 1. Oke, sekarang kita nomor selanjutnya. Oke, kita ke nomor 2. Di sini ada segitiga sembarang juga. Ya, diketahui panjang sisi AC 5 cm, panjang sisi AB 8 cm, dan sudut A 60 derajat. Yang ditanyakan, coba tentukan panjang BC. Nah, berarti BC itu yang ini ya. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita tulis aja dulu sisi-sisi yang lainnya, nama-nama yang lainnya gitu ya, nama sisi yang lainnya seperti itu. Nah, kalau di depan sudut A itu kan berarti sisi A. Yang di depan sudut C, sisi C. Yang di depan sudut B, sisi C, sisi B kecil gitu kan. Nah, berarti di sini yang udah ada itu sisi B, kemudian sisi C, kemudian yang sudah ada sudut A. Nah, kayak gitu kan, yang ditanyain adalah BC. Nah, berarti ini menggunakan aturan apa nih? Ya, ini mah gampang ya. Ini sudutnya diapit oleh dua sisi. Ini sisi, ini sisi. Kan diketahui itu 5, 8, dan sudut tengah-tengahnya. Ya udah, berarti kalau sudut diapit oleh dua sisi, udah otomatis aturan kosinus. Seperti itu. Ya, berarti kita cari aturan kosinus. Yang ditanyain apa ini? Nah, yang adanya itu kan sudut apa ini? Sudut A. Berarti nah, yang dicari itu kan BC. Berarti A kecil ya. Berarti menggunakan, nah ini udah sesuai ya gambarnya. Berarti A kecil, berarti rumusnya gimana ini? A. Berarti A kecil sama dengan sisi yang lainnya alias B kecil ditambah C kecil dikurangi 2, kemudian A dikali B dikali C. Nah, 2 dikali ini ya, B, C. B dikali C. Nah, baru cosnya itu adalah cos sudut A. Ya, sesuai dengan ininya. Oke, kita masukin berarti B kecilnya berapa? B kecilnya 5, berarti 5 kuadrat. Ditambah 8 kuadrat, dikurangi 2 dikali B-nya itu berapa? 5, kemudian C-nya 8, kemudian cos berapa nih? A-nya berapa derajat? 60 derajat. Udah, berarti ini berapa? 25 ditambah 64, kemudian dikurangi, nah ini kaliin semuanya ya. 2 dikali 5, 10 kali 8, 80. 80 dikali cos 60 itu berapa sih? Cos 60 ayo berapa? Setengah ya. Cos 60 itu setengah. Berarti di sini berapa? Nah, ini jumlahin. Nah, ini kan perkalian, berarti ini selesaikan dulu berapa ini? 40. Berarti di sini 25 tambah 64 itu 89. 89 dikurangi ini dibagi 40 jadinya 40. Jadi berapa ini? 49. Tapi belum beres karena ini ada kuadratnya ya. Berarti kalau A aja, nah, berarti ini diakarkan. Akar 49 berapa? Akar 49 adalah 7 ya. Jadi A-nya alias BC-nya itu adalah 7 cm seperti itu ya. Jadi untuk ini mah kalau sudutnya diapit oleh dua sisi menggunakan aturan kosinus seperti itu ya. Oke, itu mungkin ya sampai situ. Kita lanjutkan ke contoh-contoh yang lainnya ya.